Pemirsa, beginilah wajah cerah Muhammad Yunus Wahyudi didampingi pengacaranya Muhammad Sugiono saat berada di Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Akhirnya petugas aparat kepolisian Polresta Banyuwangi dalam melengkapi berkas perkara milik Muhammad Yunus Wahyudi. Berkas tersebut kini sudah masuk dalam tahap kedua yaitu P21 dan sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada Selasa pagi. Berkas yang sudah P21 itu juga dibarengi dengan pemanggilan Muhammad Yunus Wahyudi ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Sementara itu, Muhammad Yunus Wahyudi yang didampingi penasehat hukum Muhammad Sugiono mengatakan, kita resmi dijadikan sempurna daripada berkas yang dibawa polisi, yaitu P21 hari ini sudah saya tanda tangani tadi, dan saya sudah 4 bulan ini, per hari ini terakhir saya 120 hari. Jadi masa penahanan di kepolisian dari 20 hari, 40 hari, 30 hari, 30 hari ya. Itu menjadi 120 hari per hari ini terakhir. Dan saya sudah dilimpahkan berkasnya kepada kejaksaan, sudah diterima. Saya sekarang resmi menjadi tahanan daripada kejaksaan. Ini juga pengacara kita, ada Bang Leman, ada Pak Muhammad ini sebagai ketua dari pengacara kita, mendampingi kita dengan setia, yang lainnya masih menyusul ke belakang. Saya berharap, tadi saya ditanya kepada Pak Jaksa, apa yang diminta Pak Yunus, saya hanya berbicara, saya minta hukum ditegakkan seadil-adilnya, karena ada kasus yang sama dengan saya, sama-sama namanya rakyat di bawah undang-undang, yaitu ketika Bupati Anas dan Pak Sekda dilaporkan dalam bentuk tuduhan yang sama seperti saya setahun yang lalu dilaporkan oleh pengacara dan si pelapor Pak Amir Khan, ini tidak diproses sama sekali. Saya hanya bertanya, apa bedanya Yunus dengan Bupati Anas? Sama-sama istiratnya rakyat Indonesia yang di bawah undang-undang. Saya berharap kepada peradilan hukum yang ada di Banyuwangi, jalankan hukum sebaik-baiknya, jangan tebang pilih. Jangan karena orang yang punya kuasa, punya uang, sehingga bisa memperlakukan apapun yang ada di Banyuwangi. Saya sebagai aktivis kontor tidak pernah berhenti saya untuk melakukan kontrol daripada pemerintahan yang ada di Banyuwangi. Terserah mau baik atau buruk, inilah saya, segala resiko apapun sudah saya jalani. Saya hanya bertanya kepada pihak dari kejaksaan, saya berharap semoga karena ini di wilayahnya dijalankan seadil-adilnya. Jangan sampai tebang pilih, jangan hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas, sehingga orang-orang yang punya duit atau yang berkuasa dibiarkan begitu saja. Kami yang rakyat biasa yang selalu membela rakyat kecil, ribuan orang menangisi saya dengan adanya saya di dalam penjara, ya kan? Hari ini mereka berharap saya untuk keluar, karena saya sebagai pahlawannya mereka. Saya menangis untuk rakyat Banyuwangi yang selama ini saya dampingi dimanapun ada kasus. Terima kasih. Sallallahu alaihi Muhammad. Muhammad Yunus Wahyudi yang diamankan di ruang tahanan Polsek Giri itu akhirnya secara resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Muhammad Sugiono sebagai pengacara Muhammad Yunus Wahyudi juga menyampaikan, 98 ya. Berita hoax, berita bohong. Pasal 14 ayat 1, ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, atau pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2013 tentang karantina kesehatan sesuai dengan laporan polisi nomor 338. Kalau boleh tahu Pak, pelapornya Pak? Sementara pelapornya itu panggilannya Pendi, tapi yang saya tahu namanya Bambang Effendi, Pak Kes ya. Endi, panggilan Endi. Tapi sampai dengan saat ini dia tidak pernah ada dicari oleh teman-teman. Dalam hal ini Bambang itu tidak ada kaitannya dengan Yunus. Dia mengaku sebagai relawan COVID. Faktanya dia bukan relawan COVID, penjual durian. Dia tuh Pak Yunus terutama itu dikriminalisasi oleh hukum ya, terutama oleh pejabat yang berwenang. Kalau Pak Polisi sudah profesional dalam menjalankan tugasnya, cuman pejabat atau penguasa yang ada di Banyuwangi ini. Jadi hukum yang disampaikan oleh Pak Yunus tadi benar, jangan hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu harapan dari Pak Yunus ya, terutama saya selaku kuasanya. Mudah kalau dia bisa lepas di sini, di hukum dunia dia bisa lepas, tapi hukum akhirat dia tidak pernah lepas. Itu aja. Terus harapan saya
segera disidangkan dan kita buktikan nanti kebenaran yang hakiki sebenarnya di persidangan. Itu dulu Mas Yunus ya. Harapan pengacara Pak untuk Dia harus dibebaskan karena sampai dengan saat ini masyarakat yang mana yang dirugikan oleh Yunus itu kan belum ada. Iya. Justru dengan adanya Yunus ditahan itu, dia mengorbankan hidupnya untuk masyarakat atau warga Banyuwangi yang biar tidak merasa ketakutan kaitannya dengan COVID. Yunus benar, dia bukan ahli, ditanyakan saat itu bagaimana pendapat Mas Yunus. Seharusnya pendapat itu yang menjawab bukan Yunus, tapi ahli dalam bidang kesehatannya itu. Selama ini dari pengakuan dari pihak kepolisian untuk pelapornya apa sudah diperiksa ya? Kalau pengakuan dari penyidiknya sudah diperiksa. Iya. Sebetulnya tipis perbedaannya satu. Yang membuat Yunus agak terpojok itu saat ditanya di penyidikan, Yunus itu menyerangkan dalam berita acaranya bahwa Yunus itu ketemu dengan Dr. Rio, ya. Tapi dalam pemeriksaan Dr. Rio tidak pernah sama sekali ketemu dengan Rio, hanya itulah permasalahannya. Padahal faktanya saya ditunjukkan bukti-bukti dan videonya Pak Yunus itu sudah dengan bertemu dengan Bupati Anas, Dr. Rio itu. Kalau tempatnya di mana Pak? Agro Pertanian. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.